Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Malika Bibi Natasha dengan NIM 205210220. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang pelanggaran HAM berat dan juga tindak pidana ITE. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pelanggaran HAM berat. Definisi HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, HAM memiliki 4 sifat. Yang pertama itu bersifat kodrati. HAM memiliki sifat kodrati yang berarti eh, HAM sudah ada, kita sudah memiliki hak atau HAM sejak kita berada di kandungan hingga kita meninggal. Yang kedua, HAM bersifat universal yang berarti HAM berlaku di seluruh dunia, di segala negara, tapi dengan tetap mementingkan atau menghormati adat, istiadat, dan juga budaya dari negara masing-masing. Yang selanjutnya HAM bersifat tetap, yaitu artinya dia nggak bisa dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia juga tidak bisa diserahkan kepada siapapun karena sifatnya dia melekat pada eee, manusia itu sendiri, tiap manusia. Selanjutnya HAM bersifat tidak dapat dibagi. HAM itu tidak dapat dibagi karena setiap manusia sudah memiliki haknya masing-masing dan, hak itu tidak dapat dipisahkan dari diri orang tersebut. Selanjutnya, definisi pelanggaran HAM berat. Berdasarkan pasal 104 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 99, pengertian HAM berat adalah segala bentuk tindak pelanggaran HAM berupa pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, atau arbitrary atau extrajudicial killing, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis atau systematic discrimination. Selanjutnya, di Indonesia, terkait pelanggaran HAM berat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, ada jenis-jenis HAM berat. Menurut standar HAM internasional, ada 4 jenis pelanggaran HAM berat yang diatur dalam pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional atau ROM Statute of the International Criminal Court atau ICCC. Yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida menurut KBBI sendiri adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap satu bangsa atau ras. Adapun menurut situs Museum Memorial Holocaust Amerika Serikat, genosida adalah tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Kejahatan genosida sendiri ini kita dapat ambil contoh dari peristiwa Mandor 28 Juni 1944, yaitu di mana peristiwa ini terjadi di Kalimantan Barat, di mana rakyat Indonesia berencana untuk melakukan penyerangan terhadap rakyat Jepang karena rasa kebenciannya terhadap rakyat Jepang karena rakyat Indonesia selalu dipaksa untuk bekerja keras tanpa henti dan juga mendapatkan perilaku yang tidak baik. Nah, eee, polisi rahasia Jepang mendengar kabar itu dan langsung mengabarkan ke pusat militer Jepang yang ada di Pontianak ini, yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan akhirnya
polisi atau militer-militer yang ada di Kalimantan tersebut langsung melancarkan aksinya, yaitu dengan menculik, menculik, tokoh-tokoh masyarakat, penguasa lokal, kaum terdidik, serta pelajar, dan rakyat dari berbagai kelompok yang ada di, Kalimantan. Dari peristiwa tersebut, eee, diperkirakan 21.000 orang tewas dan juga mayat-mayatnya dikuburkan dalam satu kuburan massal. Selanjutnya, yaitu kejahatan agresi, adalah suatu tindakan perencanaan, persiapan, atau pe sorry, perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan oleh seseorang dalam untuk melakukan kontrol atau mengarahkan atas tindak politik atau militer suatu negara. Contohnya, yaitu agresi militer Belanda 1 dan 2. Di sini Belanda melakukan agresi militer terhadap Indonesia karena keterpurukan ekonomi yang, mereka alami di Belanda. Maka dari itu Belanda ingin menguasai kembali sumber daya alam Indonesia guna meningkatkan, perekonomian, mereka. Dan tindakan agresi ini juga telah melanggar 2 perjanjian yang telah, disetujui oleh Belanda, yaitu Perjanjian Renville dan juga Perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2000, kejahatan kemanusiaan diartikan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik dan diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Dari penjelasan tersebut kita bisa ambil contoh dari tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Jadi di tragedi Trisakti, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk penurunan, Presiden Soeharto dari jabatannya. Di situ terjadi kerusuhan atau ricuh antar, mahasiswa dan juga aparat negara, dan sayangnya ada 4 orang mahasiswa yang meninggal dunia karena ditembak. Selanjutnya yaitu kejahatan perang. Kejahatan kejahatan perang adalah tindakan keji yang dilakukan pada waktu perang dan merupakan pelanggaran terhadap HHI atau, hukum humaniter internasional, dan karenanya pelaku dapat dihukum. Jadi kalau dia melanggar, peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan dalam perang, eee, oknum tersebut dapat dipidanakan. Contohnya yaitu menyerang warga sipil dan tenaga medis. Selanjutnya, ini ada hak-hak korban pelanggaran HAM. Yang pertama ada hak atas kebenaran. Negara wajib memberikan informasi kepada para korban, keluarga korban, dan masyarakat umum tentang penyebab peristiwa pelanggaran HAM. Informasi ini harus mencakup alasan, situasi pelanggaran, kemajuan hasil investigasi, dan proses hukum, serta identitas pelaku. Misalnya dalam kasus penghilangan paksa, negara wajib menginformasikan keberadaan dan keadaan korban. Selanjutnya itu hak untuk mengakses keadilan. Negara bertanggung jawab menjamin hak korban untuk mengakses keadilan dengan proses yang transparan, adil, dan tidak memihak. Di sini negara harus melindungi korban dari gangguan terhadap privasi mereka dan memastikan mereka aman dari intimidasi dan pembalasan sebelum, selama, dan setelah proses pengusutan peristiwa pelanggaran HAM. Kepastian hukum penting untuk memutus rantai impunitas dan menjamin hak atas kebenaran dan pemulihan bagi korban dan keluarga korban. Selanjutnya, yaitu ada hak reparasi atas kerugian yang diderita.
Negara wajib memenuhi hak atas reparasi bagi korban pelanggaran HAM dan kerugian yang diderita korban. Reparasi itu termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Restitusi, restitusi itu sendiri berupa upaya untuk mengembalikan korban ke situasi sebelum terjadinya pelanggaran yang menimpanya. Selanjutnya kompensasi yaitu upaya mengembalikan kerusakan secara, ekonomi. Dan rehabilitasi yaitu, upaya perawatan medis dan psikologis serta layanan hukum dan sosial untuk korban. Selanjutnya itu hak atas pemulihan, termasuk informasi yang relevan tentang mekanisme reparasi yang jelas. Negara wajib mengusahakan pengembalian situasi seperti sebelum pelanggaran HAM terjadi dengan bertanggung jawab atas kerugian seperti hilangnya kesempatan pekerjaan, pendidikan, dan tunjangan bantuan sosial hingga bantuan psikologis. Hak atas pemulihan termasuk langkah-langkah selain penggantian uang, seperti permintaan maaf kepada publik, serta korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta yang benar. Selanjutnya, ini adalah materi tentang tindak pidana ITE atau cybercrime. Definisi tindak pidana ITE, kemajuan teknologi yang semakin canggih tak hanya membawa Sorry, tak hanya membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif di peradaban manusia. Cybercrime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Dapat diartikan bahwa cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer serta telekomunikasi. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cybercrime adalah penggunaan komputer serta telekomunikasi sebagai alat untuk meraih tujuan ilegal, seperti penipuan, perdagangan, eee, perdagangan konten pornografi anak, pencurian identitas, serta pelanggaran privasi. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk cybercrime, yang pertama adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi atau privasi, yang keempat ada ancaman dan pemerasan, yang kelima ada eksploitasi seksual anak-anak dan pencabulan, yang keenam ada perusakan sistem komputer, selanjutnya ada pembobolan kode akses, pemalsuan tanda tangan digital, pemalsuan data, terus penyebaran virus komputer ke jaringan komputer atau sistem komputer, penambahan atau pengurangan sistem instruksi dalam jaringan komputer, pembulatan angka, perusakan data, dan pembocoran data rahasia. Berdasarkan uraian Handbook on Computer Crime, cybercrime ini dikategorikan menjadi 3, yaitu pertama, cybercrime adalah kejahatan ekonomi yang terikat dengan komputer. Itu meliputi penipuan, eee penipuan dengan manipulasi komputer, pembajakan perangkat lunak komputer, spionase komputer, sabotase, pencurian jasa, akses tidak sah dalam sistem atau jaringan komputer, lalu komputer sebagai alat untuk menyerang bisnis tradisional. Yang kedua, kategori kedua adalah pelanggaran, terhadap keleluasaan pribadi, yaitu penggunaan data yang tidak benar dan pengumpulan data secara tidak sah. Selanjutnya itu ada kategori ketiga, yaitu misalnya, melakukan penyerangan terhadap kepentingan politik dan penyerangan terhadap kebebasan pribadi individu. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya cybercrime. Yang pertama itu kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas cybercrime cybercrime, hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis, kejahatan cybercrime. Masyarakat dan penegak hukum Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional, padahal cybercrime juga tidak kalah krusialnya dari kejahatan konvensional. Eee, Selanjutnya yaitu
Faktor keamanan, rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan cybercrime pada saat sedang menjalankan aksinya. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti di rumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan, dan warung internet. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar, sehingga, rasa aman yang diperoleh oleh pelaku membuatnya, terus melancarkan, tindak pidana yang ia lakukan, terus melancarkan aksinya. Hal ini berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang mana pelaku akan mudah diketahui secara fisik ketika ia sedang melakukan kejahatannya, sedang melakukan aksinya. Selanjutnya yaitu faktor penegak hukum. Penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya terjadi kejahatan cyber atau cybercrime. Hal ini dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi atau internet, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku. Mmm, Selanjutnya, ada faktor globalisasi, yaitu karena adanya teknologi internet, itu menghilangkan batas wilayah negara dan menjadikan dunia ini terasa lebih dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya, memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan, untuk ya melakukan aksinya. Kemudian, karena tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lainnya. Akses internet yang tidak terbatas, mmm, membuat pengguna internet bisa bebas mengakses situs-situs, yang ada di internet dan menimbulkan adanya, pelaku cybercrime dengan cara mendownload, mengupload, dan lain-lain, secara ilegal atau tidak sah. Selanjutnya ada dasar hukum tindak pidana ITE, yang pertama ada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan yang kedua ada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jadi pada awalnya yang digunakan adalah UU Nomor 11 Tahun 2018, tahun 2008, sorry, lalu dibuatlah UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu yang berisikan Eee, perubahan atau penambahan-penambahan, isi daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.